Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vegia Panadia. Saya asli dari Bangka Belitung dan sekarang kesibukan saya sebagai seorang mahasiswi program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau disebut dengan PGMI. Oke, saya lanjut ya. Jadi tujuan saya buat video ini tentunya video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah studi Al-Quran Hadis yang diampu oleh dosen saya ya, Ibu Profesor Dr. Haji Marhuma MPD ya. Selain itu juga saya sangat berharap sekali video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, meskipun ilmu yang saya sampaikan tidak banyak ya, seperti itu. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan langsung saja bahas dalam video ini sebenarnya isinya apa sih gitu. Nah, jadi di video ini yang saya bahas itu adalah kajian buku. Nah, kajian bukunya tentang apa? Nah, kajian bukunya tentang perempuan tertindas, kajian hadis-hadis misoginis yang ditulis oleh Bapak Hamim Ilyas beserta teman-temannya. Nanti untuk judul dan pengarangnya saya cantumkan di kolom keterangan ya, nanti bisa dilihat. Nah, jadi di buku ini sendiri ternyata tidak hanya ada satu subbab judul saja, tetapi ada beberapa. Nah, jadi saya mengambil satu subbab di buku tersebut dengan judul subbab penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, jadi dalam subbab ini saya akan membahas tentang latar belakangnya, kemudian sanad hadisnya, kemudian matan hadisnya, kemudian gimana sih pendapat para ulama tentang hal ini, kemudian yang terakhir adalah reinterpretasi dari hadis itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung masuk saja ya di materi yang pertama. Nah, jadi di materi yang pertama itu saya akan membahas sedikit ya apa itu misoginis. Nah, jadi misoginis itu sendiri menurut Hornby IS ya, dari sebuah jurnal, saya ambil dari sebuah jurnal. Nanti untuk jurnalnya juga saya cantumkan di kolom keterangan ya. Nah, jadi misoginis itu ternyata berarti hater of woman atau pembenci perempuan. Nah, jadi hadis-hadis misoginis itu berarti hadis-hadis pembenci perempuan dong? Oh, tentu saja bukan ya teman-teman. Jadi hadis-hadis misoginis itu secara garis besar dapat diartikan sebagai hadis yang diskriminasi terhadap perempuan secara redaksinya saja ya, seperti itu. Nah, kemudian terdapat pendapat menurut Fuadi yang mengatakan bahwa tidak ada hadis yang bersifat misoginis, yang ada hanya pemahaman terhadap hadis tersebutlah yang misoginis. Sebenarnya tidak ada yang menyatakan bahwa isinya itu membenci perempuan, yang ada hanya pemahaman orang yang melihat hadis itulah yang terkesan membenci perempuan, seperti itu. Oke, jadi sekarang saya akan bahas latar belakang kenapa sih orang-orang beranggapan tentang hadis atau sebuah hadis itu misoginis atau pembenci perempuan. Nah, jadi pada zaman dahulu itu di bangsa Arab, di budaya Arab, perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan itu merupakan konstruksi sosial. Nah, jadi perbedaan gender yang pada saat itu melahirkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan ternyata terbentuk melalui proses yang panjang yang kemudian menjadi adat atau kebiasaan masyarakat pada saat itu. Nah, karena hal tersebutlah perbedaan gender atau bias gender dianggap sebagai keyakinan atau ideologi dari masyarakat setempat. Salah satu penyebabnya itu merupakan pemahaman agama ya. Jadi pemahaman agama seseorang di zaman itu sangat mempengaruhi pemahaman ketika dia memaknai suatu teks, seperti itu. Oke, lanjut ya. Sebenarnya agama Islam itu telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar. Nah, dengan kata lain, Islam itu merupakan pendobrak atau revolusioner budaya Arab yang berbudaya patriarki pada saat itu. Islam datang dengan mengecam penguburan bayi perempuan, memberikan hak-hak kepada perempuan seperti hak waris, membatasi poligami, dan lain sebagainya. Kondisi sosial pada saat itu. Intinya Islam itu sebenarnya datang dengan membawa hal-hal yang sifatnya menjunjung tinggi martabat perempuan. Nah, jadi Islam itu pada dasarnya setelah berusaha menegakkan keadilan gender dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan adanya atau dengan pemahaman
antara laki-laki dan perempuan itu tercipta dari asal yang sama, seperti itu. Akan tetapi semangat Islam tersebut ternyata diartikan berbeda oleh orang-orang yang berbudaya Arab patriarki pada saat itu, yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang tidak sama, atau laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Nah, dengan penafsiran tersebut mereka meyakini bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki dan perempuan itu hanyalah makhluk yang bersifat sekunder, artinya mereka diciptakan sebagai pelengkap dan bertugas untuk melayani laki-laki saja. Nah, jadi di sini saya akan membahas matan dan sanad hadisnya. Matan dan sanad hadisnya saya bahas setelah saya membacakan hadis ini ya. Untuk hadis yang pertama saya akan bacakan di sini. Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Maka jika kamu berusaha untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkan sebagaimana adanya, maka ia akan dalam keadaan bengkok. Maka berpesanlah kalian untuk selalu berbuat baik kepada kaum perempuan. Itu untuk hadis yang pertama. Kemudian untuk hadis yang kedua, perempuan bagaikan tulang rusuk, jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan mematahkannya, dan jika kamu ingin mengambil manfaat darinya, maka kamu akan memperoleh manfaat itu sementara ia dalam keadaan bengkok. Itu untuk hadis yang kedua. Kemudian untuk hadis yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, dan saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian yang paling atas. Dan jika kamu membiarkan, ia akan tetap dalam keadaan bengkok, maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Oke, jadi seperti itu untuk hadis-hadisnya. Oke, next ya, kita bahas di matan hadisnya sendiri. Nah, jadi di matan hadis ini ditinjau berdasarkan riwayatnya. Nah ya, jadi ketiga hadis ini ternyata memiliki periwayat yang berbeda-beda. Namun secara umum ketiga hadis ini memiliki makna yang serupa, yakni perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki dan perempuan seperti tulang rusuk laki-laki. Nah, kalau kita lihat lagi di hadis yang pertama dan hadis yang ketiga itu memiliki makna yang sama, yakni perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian untuk hadis yang kedua itu bisa kita lihat bahwa maknanya itu perempuan seperti tulang rusuk laki-laki. Oke, itu tadi matan hadis. Nah, sekarang saya akan bahas sanad hadisnya. Nah, jadi untuk sanad hadisnya sendiri ini sebenarnya disusun oleh beberapa periwayat yang memang dapat dipercaya ya tentunya. Nah, jadi hadis ini disusun berdasarkan 5 penyusun kitab hadis, yaitu Al-Bukhari, kemudian yang kedua Muslim, kemudian yang ketiga At-Tirmizi, kemudian Ahmad Ibnu Hambal dan Ad-Darimi dengan jalur hadis yang berbeda-beda. Nah, kemudian terdapat 2 jenis sanad sebagai sampel, yaitu riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim, seperti itu. Nah, jadi untuk riwayat Bukhari dan Muslim saya akan memberikan contoh skema hadisnya di sini ya. Oke, sekarang kita bahas untuk skema sanad hadis itu sendiri. Nah, jadi untuk skemanya sendiri tentu saja semuanya berawal dari Rasulullah kita ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ke Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tadi seperti yang saya katakan, saya akan membagi menjadi 2, yaitu menurut Al-Bukhari dan kemudian yang satunya menurut Muslim. Nah, jadi untuk Al-Bukhari sendiri semua berawal dari Nabi Muhammad SAW, kemudian turun ke Abu Hurairah, kemudian turun ke Al-A'raj, kemudian turun ke Abu Az-Zinad, kemudian turun ke Malik, kemudian turun ke Abdul Al-Aziz Ibnu Abdullah, kemudian turun ke Al-Bukhari yang terakhir. Oke, jadi itu untuk skema hadis dari Al-Bukhari. Nah, sekarang untuk skema hadis dari Muslim. Riwayat Muslim. Yang pertama tentunya dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Hurairah, kemudian turun ke Abu Hazim, turun ke Maisarah, turun ke Zaidah, turun ke Husain ibnu Ali, kemudian turun ke Abu Bakar ibnu Ali Syaibah, dan terakhir turun ke Muslim. Jadi seperti itu ya skema
sanad hadis yang tadi saya sebutkan. Oke, jadi berdasarkan skema tadi dapat kita lihat ya bahwa semua periwayat yang ada di sana tentunya memiliki kesikohan yang tinggi. Kenapa? Karena mereka memiliki peringkat martabah yang tinggi. Jadi orang-orang yang sebenarnya memang dapat dipercaya dalam hal itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya dari sanad dan matan tersebut dapat kita lihat bahwa ya nilai dari hadis tersebut ternyata dianggap sahih di dalam buku ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang pendapat para ulama tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki ini sendiri. Jadi, dari buku ini terdapat 3 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Untuk pendapat yang pertama itu para ulama menganggap bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih secara tekstual dan mereka menganggap bahwa perempuan memang tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian untuk pendapat yang kedua, yakni kelompok ulama yang menganggap bahwa hadis ini juga sahih, yang kemudian diartikan dengan tidak hanya tekstual saja, akan tetapi dimaknai dengan metaforis. Artinya terdapat makna lain selain perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Jadi ada makna lain di situ ya. Contohnya, laki-laki harus menghadapi perempuan dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, itu kelompok ulama yang menilai bahwa hadis ini merupakan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, jadi dianggap sebagai hadis yang tidak sahih karena mereka menganggap bahwa perempuan dan laki-laki tercipta dari sumber yang sama. Oke, kemudian saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu reinterpretasi hadis perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Nah, jadi dalam buku ini dibahas, setelah kita cermati sebenarnya isi hadis ini tidak semata-mata membahas bahwa penciptaan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, akan tetapi ini merupakan anjuran untuk kaum laki-laki agar selalu berbuat baik kepada istri-istri mereka, kemudian kaum perempuan, seperti itu. Kemudian reinterpretasi yang kedua, jadi sebenarnya sabda Nabi Muhammad SAW tentunya pada saat itu dikontekstualkan dengan orang-orang yang berbudaya Arab patriarki pada saat itu. Nah, konteks pada saat itu orang-orang budaya Arab sangat menggunakan perbedaan gender. Jadi adanya hadis ini ternyata untuk menjadikan supaya mereka berbuat baik kepada kaum perempuan. Kemudian untuk pendapat selanjutnya itu juga diperkuat dalam buku ini. Sebenarnya hadis ini ditempatkan pada anjuran berbuat baik, bukan tentang penciptaan ya. Hal ini diperkuat oleh penulis kitab hadis yang menempatkan hadis ini ternyata di pembahasan bahwa anjuran berbuat baik kepada sesama, kepada perempuan dan kepada tetangga, bukan mengenai tentang awal penciptaan seseorang atau manusia. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut saya pribadi, perempuan dan laki-laki itu memang ya memiliki porsinya masing-masing, akan tetapi memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan perlakuan baik dan mendapatkan hak yang sama, yaitu mendapatkan pendidik. Contohnya untuk yang sekarang saja, pendidikan yang baik, kemudian diperlakukan secara adil dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dengan adanya pembahasan ini, saya sangat berharap sekali bahwa teman-teman di sini bisa saling menghargai, baik itu perempuan dan laki-laki, baik laki-laki ke perempuan. Nah, jadi itu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.